Orang-orang kayak gini kata Allah, kalau dia kembali kepada kami terima tuh taubatnya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah putus asa dengan masalah, dengan dosa. Karena Allah pasti terima tuh taubat, pasti. Apapun itu. Hari ini kan banyak orang-orang yang tak kenal Allah terima taubat, kalau udah mati dan kehendaknya. Banyak orang yang hari ini menghakimi manusia dengan neraka, dengan siksa, dengan azab yang sangat pedih. Dia tak sadar kalau diri dia sudah diazab juga. Artinya apa? Ketika ada orang man ahlakan nasu fahuwa ahlaku wa man kaffara fahuwa kafir. Barang siapa yang mengkafirkan orang, dia yang sudah kafir. Barang siapa yang menghancurkan orang lain, dia yang akan dihancurkan oleh Allah. Man ahlakan nasu fahuwa ahlaku, man kaffara fahuwa kafir. Ini penting untuk kita Bapak Ibu. Ini konsep yang dibangun oleh Islam itu adalah man ahlakan nasu fahuwa ahlaku. Kita diharamkan oleh Allah untuk menghancurkan manusia apapun bentuknya. Idza'un nas tak boleh. Menyakiti manusia itu tak boleh, apapun bentuknya. Dan itu diharamkan dalam agama. Tadi Imam membaca surat tentang cerita Nabi Sulaiman. Jadi sebenarnya tadi mau ketawa tapi tidak, batal sholat kalau ketawa kan Pak ya. Jadi tadi dan ketika berbicara tentang semut dan Nabi Sulaiman, saya pengen ketawa dalam hati, tapi gimana? Tidak boleh pula ketawa. Karena Nabi Sulaiman tersenyum ketika melihat kelakuan daripada semut. Dikira semut, Nabi Sulaiman tak paham. Nah ini kejadian hari ini begitu Pak. Orang berbicara tapi dia disangkanya orang lain tidak sadar gitu. Tapi yang dibicarakan orang itu gitu. Jadi orang itu tersenyum saja. Kenapa tersenyum? Karena yang dibicarakan diri dia. Itu uniknya. Nabi Sulaiman ketika dibicarakan dia tersenyum karena dia tahu apa yang dibaca, yang disampaikan oleh semut. Tapi masalahnya Nabi Sulaiman ketika berbicara dengan semut bisa berbicara dengan yang lain, tapi Nabi Sulaiman tak pernah pamer itu. Kenapa saya katakan Nabi Sulaiman tak pernah pamer? Karena sekarang itu bermunculan manusia-manusia yang unik, bisa berbicara dengan semua bentuk. Yang kita takutkan ada yang lain daripada itu yang kita takutkan hari ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang diajukan oleh Bang Bembeng itu, kalau saya tak salah, kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Pengarangnya Syamsuddin Al-Zahabi, atau bahasa singkatnya dipanggil dengan Imam Al-Zahabi. Imam Al-Zahabi ini ulama besar yang mengarang kitab Al-Kabair, termasuk ketika itu satu-satunya yang mengarang kitab Al-Kabair. Tapi kalau sekarang sudah banyak. Ada Syekh Mutawalli Sya'rawi, ada Syekh Ramadan Al-Buti dalam beberapa halaqatnya membahas tentang Al-Kabair. Kabair ini Bapak Ibu tertulis di dalam Al-Quran. In tajtanibu kabaira ma tunhauna ankum nukaffir ankum sayyi'atikum, kata Allah. Kalau kalian bisa menjauhi dirimu, menjauhkan dirimu dari perbuatan dosa-dosa besar, kata Allah, nukaffir ankum sayyi'atikum, kami hapus dosa-dosanya. Kalau dihapus dosa-dosanya berarti Allah ampunkan. Kalau Allah sudah mengampuni, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Wa nudkhiluhu mudkhalan karima, katanya. Kami masukkan dia ke dalam surga yang mulia. Karena Bapak Ibu, orang-orang mulia itu Allah sebut wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kata Allah di dalam Al-Qur'an itu ada kalimat begini, wa ibadur rahman, wahai hamba-hambaku yang rahman, yang mendapatkan kasih sayang, yang dianggap mulia. Jadi Bapak Ibu, kalimat ibad di dalam Al-Quran kalau ditafsir dalam kajian ilmu tafsir itu, ibad itu jarang Allah pakai pada kalimat-kalimat tertentu. Kalimat ibad itu tidak Allah gunakan kepada para nabi-nabi, kecuali pada umatnya Nabi Muhammad. Artinya Bapak Ibu, kemuliaan umat Nabi Muhammad itu disebut dengan ibad. Ibad itu ada orang punya dosa banyak kali dosanya, membunuh, mencaci, memaki, meminum, berzina dan lain sebagainya, itu dosa. Banyak dosanya. Allah sebutkan di dalam Al-Quran 2 kali kalimat itu tentang ibad. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rauhillah. Yang kedua, la taqnatu min rahmatillah. Kalimatnya, ada orang kalau dosanya biasa saja,
dosanya cuma satu, itu Allah turunkan sifatnya itu adalah ghafir, ghafir dzambi wa qabilit taubi gitu. Itu kalau dosanya cuma satu. Tapi kalau dosanya ada dua atau lebih dari dua atau tiga, itu dalam bahasa Arab disebut dengan dzunubun, tidak dzanbun lagi, tapi dzunubun. Dzunubun itu artinya dosanya banyak. Tapi dosa banyak ini tidak berkaitan dengan kezaliman untuk diri dia pribadi saja. Maka Allah turunkan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Allah, Allah menggandeng orang yang banyak dosa untuk diri dia sendiri tadi. Itu sifatnya Allah turunkan. Sifat Allah yang turun untuk dia Ghaffar. Tadi Ghafir, sekarang Ghaffar. Kalau Ghafir untuk satu dosa, kalau Ghaffar untuk dosa yang banyak. Tapi ada yang nomor tiga, 1, 2, 3. Ini sebenarnya yang keempat. Tingkatan dosa itu ada 4. Ada 5. 1 khata'. Khata' itu dia salah tapi tidak berdosa. Bapak Ibu misalkan sholat subuhnya jam 8, karena memang baru bangun, alarm di telinga, disiram sudah, diinjak sudah, tak juga bangun. Tolong dicek betul itu. Bisa jadi dia pingsan. Sudah alarm sudah di telinga, dibangunkan juga tidak bangun. Mungkin tidurnya terlalu lelap dan lain sebagainya. Terbangunlah kemudian jam 8, langsung dia sholat. Salah kan? Salahkah atau tidak Bapak Ibu? Ada orang sudah alarmnya sudah hidup, nih alarmnya, tidak bangun juga, disiram pakai air, tidak bangun juga. Bapak Ibu, ini banyak Bapak Ibu temukan di pesantren. Di pesantren itu mau disiram pakai air kayak, mau dipecut pakai bambu kayak, tak bangun Pak. Hidup-hidup itu manusia. Saya yakin itu Pak. Kenapa? Karena saya pelakunya. Saya tukang pecut, saya tukang siram. Tidak bangun ya. Itu salut saya. Ini anak mati apa tidak, itu yang kita takutkan. Jam 8 dia bangun. Saya bilang aneh. Kemudian dia sholat subuh. Salahkah orang yang sholat subuh di jam 8? Salah. Berdosakah orang sholat subuh di jam 8 tadi? Jangan cepat-cepat ambil fatwa kita. Dah cukup hari ini manusia ahli fatwa sudah banyak bermunculan. Orang yang terbangun rufi al-qalam itu 3. Orang yang bebas dari dosa itu 3. Bebas dari dosa ini dia salah tapi tak berdosa. 1 orang yang tertidur tadi sampai hatta yastayqin, sampai dia bangun. Itu kalau betul-betul dia tertidur. Kalau dia sudah terbangun sebelumnya kemudian tidur lagi, itu tak berlaku. Kata Imam Asy-Syafi'i, itu tak berlaku lagi. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dos itu salah tapi tak berdosa. Dia cukup minta ampun saja pada Allah, Allah langsung ampunkan. Sadar dia akan kesalahan, maka Allah ampunkan. Yang kedua tadi, dosanya 1, tapi kemudian Allah turunkan sifatnya Ghafir. Dosa yang kedua, dia banyak dosanya, tapi Allah turunkan sifatnya Ghaffar. Banyak sekali pemaafnya Allah itu. Allah maafkan, Allah maafkan, Allah maafkan. Misal ada orang tobat maksiat, salah kan? Salah apa betul? Dia tobat kemudian dia maksiat, dia maksiat dia tobat, salah apa tidak? Salah apa tidak? Dia maksiat dia tobat, salah apa tidak? Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Kunci kalimat akhir itu kata Nabi taubat, at-taib. Dalam surat yang lain Allah kata begini, illa man taba wa amana wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba, kata Allah. Orang-orang kayak gini kata Allah, kalau dia kembali kepada kami terima itu taubatnya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah putus asa dengan masalah, dengan dosa, karena Allah pasti terima itu taubat, pasti, apapun itu. Hari ini kan banyak orang-orang yang tak kenal Allah terima taubat, kalau mati dan kehendaknya. Banyak orang yang hari ini menghakimi manusia dengan neraka, dengan siksa, dengan azab yang sangat pedih. Dia tak sadar kalau diri dia sudah diazab juga. Artinya apa? Ketika ada orang man ahlakan nasu fahuwa ahlaku wa man kaffara fahuwa kafir. Barang siapa yang mengkafirkan orang, dia yang sudah kafir. Barang siapa yang menghancurkan orang lain, dia yang akan dihancurkan oleh Allah. Man ahlakan nasu fahuwa ahlaku.
Man kaffara fahuwa kafir. Ini penting untuk kita Bapak Ibu. Ini konsep yang dibangun oleh Islam itu adalah man ahlakan nasu fahuwa ahlaku. Kita diharamkan oleh Allah untuk menghancurkan manusia apapun bentuknya. Idza unnas tak boleh. Menyakiti manusia itu tak boleh. Apapun bentuknya. Dan itu diharamkan dalam agama. Kembali kepada masalah dosa tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada orang berbuat dosa tapi sekaligus menzalimi. Aku tidak akan sholat di Masjid Bagus Salam. Besok kalian tidak usah ikut sholat-sholat di sana lagi. Itu dosa atau tidak? Ngajak orang tidak sholat. Dosa. Tapi dia tambah, dicaci maki imamnya. Imamnya aja kayak gitu. Tengok pengurus masjid itu hancur-hancuran. Nah, ini dia mencaci maki orang. Artinya dia sudah buat dosa untuk dia pribadi, tapi dia ajak orang lain. Tambah dosa lagi. Kemudian dia zalimi orang lain. Apa zalimnya? Dia caci maki orang, dia jelek-jelekkan orang, dia olok-olokkan orang dan lain sebagainya. Zalim. Namanya dzunubun ma'az zulmi. Sudah berdosa banyak tambah dengan kezaliman. Sama sifatnya yang Allah turunkan, masih Ghaffar. Masih Ghaffar. Ghaffar itu artinya masih Allah turunkan pengampun. Pengampunannya banyak kata Allah, karena dosanya banyak. Tapi ada yang kelima. Yang kelima ini disebut dengan israf. Orang yang sudah punya banyak dosa yang berlebihan. Kalau dalam bahasa lainnya, dia sudah pelaku dosa besar. Dosa kecil dia buat, dosa besar dia buat, zalim dia buat, semua dia buat. Orang yang melakukan dosa besar itu zalim. Zalimun li nafsi, zalimun lillahi wa li rasulihi, zalimun li kitabihi, wa zalimun li ghairihi. Jadi banyak zalimnya. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rauhillah, atau kalimat yang lain, la taqnatu min rahmatillah. Yang Allah turunkan sifat bagi para pendosa tadi Bapak Ibu, itu yang Allah turunkan sifatnya rahmat. Nah, jadi bayangkan bedanya, dosanya satu turunnya ghafir, pengampunan saja. Tapi kalau dosanya banyak, sifat Allah menggandeng dia dengan kalimat ibad sekaligus dengan kalimat rahmat. Makanya kenapa ada pelacur, mohon maaf, agak apa sedikit, perempuan, apa nama pelacur di bahasa lain ini ya, PSK, sama aja sebenarnya kan. Ya itulah pokoknya, wanita malam, wanita siang, terserahlah. Pokoknya itulah PSK lah, bahasa agak sedikit sederhana, tidak langsung gitu kan. Dia kasih makan anjing. Dan itu masyhur, cerita ini di dalam hadis Nabi itu masyhur. Artinya Bapak Ibu, ketika dia memberikan makan tersebut, Allah turunkan sifat rahmat bagi wanita tersebut, dia bisa masuk ke dalam surga. Artinya apa? Masuk ke dalam surga itu bukan hanya sekedar pahala saja. Yang paling penting adalah rahmat. Pahala penting, tapi ada yang jauh lebih penting daripada itu, rahmat. Orang dengan rahmat Allah itu bisa cepat masuk surga. Oh, dia punya pahala, bisa tak dia masuk surga? Ya bisa. Memang itu penting, untuk masuk surga itu ya butuh pahala. Tapi pertanyaannya, apalah ketika surga dan neraka tidak ada, kira-kira Bapak Ibu mau sholat? Mau ibadah kalau surga dan neraka tak ada? Makanya konteksnya rahmat. Rahmat itu kaitannya dengan ridhonya Allah nanti. Jadi orang dapat rahmat itu karena dapat ridhonya. Orang dapat ridhonya Allah itu karena keikhlasan dia. Maka tingkatannya dalam ilmu tasawuf itu tinggi Bapak Ibu. Tingkatan itu tinggi. Orang ikhlas belum tentu. Orang ikhlas itu belum tentu dia ridho. Ikhlas memang, aku ikhlas, itu di mulut aja itu. Di hati belum tentu. Orang ikhlas itu belum tentu ridho. Orang ridho sudah mesti ikhlas. Karena konsep tawakal itu bersanding dengan ridho. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Poinnya adalah ketika orang punya banyak dosa, Allah panggil dia dengan kalimat yang sok dekat. Artinya Allah mendekat dengan dia. Ibadun. Kalimatnya ibad tadi. Itu Allah gunakan pada orang yang sudah banyak dosa. Dan Allah gunakan khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu, kalau salawat itu jangan tanggung-tanggung. Hari-hari isi dengan salawat. Karena syafaatnya yang Allah diberikan oleh Nabi, syafaat itu kepada orang yang dekat dengan Nabi, yang selalu berselawat kepadanya. Kalau tak salawat, jangan mimpi masuk surga. Jangan pernah bermimpi masuk surga, karena kita tak mau berselawat. Kembali kepada konteks tadi, itu yang disebut dengan orang yang banyak dosa tadi, israf tadi, itu mesti dia pelaku dosa besar. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Tapi turunan Allah untuk pelaku dosa besar tersebut
Yang pertama, Allah sifatkan dia dengan rahmatnya. Allah turunkan sifat Allah rahmat untuk menggandeng mereka, biar mereka tidak putus asa dengan dosa yang mereka buat. Jadi Bapak Ibu, kalau lihat orang melakukan perbuatan dosa, dekati dia, sampaikan kepada mereka, Allah sayang kepada kalian. Engkau minta ampun orang macam ini. Nah, itu lain lagi tuh. Itu namanya menghakimi dia. Yang sekarang terjadi ini, ada orang minum khamar, kayak gitu tuh. Masuk surga tak dia kayak gitu tuh? Sampai di sini paham maksud saya Bapak Ibu? Saya ingin sindir kita semua. Ketika kita melihat kesalahan orang, jangan cepat-cepat menghakimi dia masuk surga atau neraka. Karena kita juga belum tentu masuk surga. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Ini kebiasaan yang sudah tertular. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini yang disebut dengan dosa besar. Nah, Allah juga mengancam bagi pelaku dosa besar. Ancaman Allah bagi pelaku dosa besar ada 5. Setidaknya di dalam Al-Quran ada 5. Yang pertama, pelaku dosa besar tersebut Allah laknat, wa yal'anuhumul la'inun, kata. Nah, ini yang paling berbahaya itu, ini Bapak Ibu. Laknat. Kalau Allah sudah melaknat orang, itu jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan keberkahan dalam rumah itu. Laknat Allah itu banyak macamnya, banyak bentuknya. Salah satu bentuk laknat tadi adalah ketika rumah tangga itu gonjang-ganjing, tak ada lagi ketenangan tinggal di dalam rumah. Jadi kalau sudah tidak nyaman suami tinggal di rumah, tak nyaman istri tinggal di rumah, tak nyaman anak tinggal di rumah, coba tengok baik-baik. Apa yang sudah kita perbuat? Halalkah yang kita makan? Adakah orang yang kita sakiti? Pernahkah kita melakukan perbuatan dosa besar dan lain sebagainya? Itu yang harus kita lihat dulu. Kok nggak nyaman ya di rumah nih? Setan ini terlalu banyak. Kalau setan terlalu banyak itu susah kita untuk nyaman di rumah. Laknat, itu yang pertama. Yang kedua, Allah tidak mau mengajak mereka berbicara. La yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim. Allah tidak mau melihat mereka. Wala yuzakkihim. Allah tidak mau mensucikan mereka. Walahum adzabun alim. Bagi mereka bagi mereka azab yang sangat pedih. 5. Itu ancaman Allah bagi pelaku dosa besar. Nah, di subuh hari ini kita akan coba angkat kitab Al-Kabair ini untuk memberikan peringatan kepada kita agar kita bisa menjadi orang-orang yang berjaga diri. Saya petik dari kalimatnya Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman itu Bapak Ibu sahabat Nabi yang ketika duduk dengan Nabi, dia tak bertanya kepada Nabi tentang bagaimana mencari pahala, tak. Tapi dia tanya kepada Nabi, apa saja dosa-dosa. Jadi satu-satunya sahabat Nabi yang aneh itu, kata Nabi, satu-satunya yang bertanya tentang yang lain daripada yang lain itu Hudzaifah ibnul Yaman. Dia tanya tentang dosa. Bagaimana saja bentuk-bentuk dosa itu, apa saja dosa-dosa besar itu. Yang lain tak, bagaimana sholat tahajud, bagaimana sholat duha, bagaimana menghasilkan pahala yang banyak. Itu sahabat Nabi yang lain. Tapi kata Nabi, sahabatku yang satu ini kok beda, kata dia. Yang ditanyakan sama aku, kata Nabi, bagaimana dosa-dosa tersebut. Apa alasan Hudzaifah ibnul Yaman bertanya tentang dosa? Alasan Hudzaifah ibnul Yaman bertanya tentang dosa agar diri dia bisa melepas diri dari dosa. Sekarang pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau kita tak tahu dosa, kira-kira kita bisa terjebak? Bisa tidak terjebak? Tapi kenapa kalau orang tahu itu dosa, dia tak akan melakukan dosa sekalipun dia tak tahu kebaikan? Paling tidak dia tak akan melakukan kejahatan. Tahu dia narkoba itu rusak, tahu dia minum khamar itu rusak, tahu dia zina itu rusak, tahu dia menyakiti orang itu rusak, tahu dia yang lain sebagainya itu merusak, tahu dia riba itu rusak, tahu dia membunuh manusia itu rusak, semua dia tahu. Kira-kira kalau orang yang sudah tahu kerusakan itu mau dia lakukan? Enggak. Kaitan kerusakan itulah yang Allah sebut di dalam Al-Quran itu, kehancuran satu kaum itu, kata Allah, disebabkan ulah tangan mereka sendiri. Nah, sampai di sini paham Bapak Ibu ya. Jadi kalau kadang-kadang kalau terjadi masalah-masalah besar, Allah turunkan ancaman, azabnya, cobaan dan lain sebagainya, yang pertama kali harus kita introspeksi adalah tangan kita. Apa yang sudah kami perbuat? Apa yang sudah kita perbuat?
Oh, ada gempa, keberkahan satu kampung itu tidak ada, diangkat oleh Allah. Tengok dulu satu kampung tadi, ada enggak pelaku zina di situ? Satu-satunya penyebab, bukan satu-satunya, salah satu penyebab di antara kampung tersebut itu banyak daripada dihilangnya keberkahan itu, bisa jadi ada orang pelaku zina. Saya yakin Bapak Ibu tak berani ngetok pintu janda. Ada janda rumahnya kosong, tak ada laki-laki, tak ada suaminya. Mohon maaf, jangan ada tersinggung. Tiba-tiba sering datang laki-laki ke sana. Kita tak tahu laki-laki ini. Itu hukum kita satu kampung itu wajib mencari tahu kebenaran laki-laki itu. Suami barukah atau mohon maaf siapa dia? Kalau ternyata bukan suami dia, berarti mohon maaf mereka sudah melakukan, belum sampai zina, tapi tetap zina, meskipun zina tangan, zina mata dan lain sebagainya. Etiskah laki-laki datang ke rumah perempuan yang memang bukan muhrimnya? Atau sebaliknya perempuan datang ke rumah laki-laki yang bukan muhrimnya? Tidak etis, Bapak. Artinya apa kita perlu tahu? Jika betul di dalam tempat tersebut, di kampung tersebut ada pelaku zina, maka mohon maaf Bapak Ibu, sekalipun di situ ada alim saleh, Allah tak bukakan pintu rahmat dan keberkahan bagi kampung tersebut. Itu ancaman Allah. Jadi Bapak Ibu berat, kaitan dengan dosa besar ini berat. Kaitan dengan dosa besar ini berat. Ada PRT di sini. Kalau PRT berarti kan sekaligus kasih tahu PRT kan begitu. Baik Bapak Ibu.